Halo adik-adik remaja Katolik siswa kelas 9 yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga video ini menjumpai adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Sebelum kita ke materi pembelajaran hari ini, mari kita segarkan kembali materi kita di video sebelumnya. Kita tahu bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Dari Dia kita berasal dan kepadanya lah kita akan kembali. Dia menghendaki kita semua selamat karena Dia mencintai kita. Bagaimana kita tahu semuanya ini? Allah kan tidak bisa kita lihat, kita dengar dan kita sentuh. Nah, disinilah arti kata wahyu. Allah yang tidak kelihatan itu membuat dirinya menjadi lebih nyata melalui para nabi dan berpuncak pada diri Yesus. Dalam Yesus, Allah sendirilah yang datang ke dunia. Untuk apa Allah mewahyukan diri? Ya agar manusia selamat, karena Allah mencintai kita manusia. Sebagai tanggapan akan cinta Allah itu, manusia kemudian menjadi manusia yang beriman dan beragama. Jadi iman dan agama adalah tanggapan kita pada kasih Allah. Seperti seorang laki-laki memberi bunga pada seorang perempuan sambil bilang I love you, kemudian diterima dengan ungkapan I love you too. Ya. Ada relasi di sana. Iman secara sederhana diartikan sebagai tanggapan kita pada wahyu Allah. Detailnya begini. Karena kita percaya bahwa Allah itu baik, maka kita menyerahkan diri kita kepadanya. Karena kita percaya Allah itu baik, kita bersedia melakukan apa yang Dia minta, bersedia menghindari diri dari apa yang Dia larang. Jadi iman bukan soal aku percaya dalam hati dan pikiran saja, tetapi juga harus dalam tindakan nyata. Sedangkan agama secara singkatnya adalah tata aturan atau lembaga atau sistem atau organisasi yang mengatur iman dan kepercayaan kita pada Allah, termasuk di dalamnya amal dan ibadahnya, ya, serta mengatur tata relasi kita dengan sesama kita dan lingkungan kita. Kita juga sudah tahu dari video sebelumnya alasan orang beragama, mencari jawaban, menemukan perlindungan, meneguhkan tata nilai, dan memenuhi kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Nah adik-adik yang terkasih, kali ini kita akan fokus pada subtema yang baru, yakni beriman Kristiani. Setelah kita tahu apa itu arti iman, sekarang kita lebih spesifik, lebih fokus, lebih khusus pada beriman Kristiani. Dari katanya sudah jelas ya artinya apa. Secara sederhana beriman Kristiani berarti beriman yang berpusat pada Yesus Kristus, beriman pada Kristus. Mari kita mulai dengan beberapa kutipan kitab suci berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. Kutipan saya tampilkan di layar. Kutipan pertama. Setelah berulang kali dan dengan berbagai cara Allah bersabda dengan perantaran para nabi, akhirnya pada zaman sekarang Ia bersabda kepada kita dalam Putra. Kutipan kedua. Sebab Ia mengutus Putranya, yakni sabda kekal yang menyinari semua orang, supaya tinggal di tengah umat manusia dan menceritakan kepada mereka hidup Allah yang terdalam. Kutipan yang ketiga. Maka Yesus Kristus, sabda yang menjadi daging, diutus sebagai manusia kepada manusia, menyampaikan sabda Allah. Kutipan keempat. Oleh karena itu, barang siapa melihat Dia, melihat Bapa juga. Adik-adik yang terkasih, dari kutipan-kutipan kitab suci tadi, jelas ya, seperti yang kita sudah bahas sepintas di video pembelajaran sebelumnya, bahwa Allah sejak semula berusaha mewahyukan dirinya agar manusia bisa selamat, bisa kembali ke jalan yang benar. Mulai dari Abraham sampai pada Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang terakhir, Allah terus berseru agar manusia percaya padanya dan taat padanya. Karena hanya dengan demikian manusia bisa selamat. Akhirnya Allah sendirilah turun menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang menjadi manusia. Di dalam Dia kita melihat dan merasakan Allah. Yesus adalah rangkuman dan puncak segala wahyu dari zaman Perjanjian Lama. Melalui Yesus,
dengan sabda maupun karyanya, dengan tanda dan mujizatnya, terutama dengan wafat dan kebangkitannya yang mulia dari maut, dan pada akhirnya dengan mengutus roh kebenaran, kita akhirnya menyadari bahwa Allah menyertai kita. Allah membebaskan kita dari kegelapan dosa dan maut, serta Allah membangkitkan kita menuju hidup kekal. Semuanya terurai indah dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Dalam dan melalui Yesus, Allah memperkenalkan diri dengan cara paling sempurna. Dalam diri Yesus, Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata. Ia tidak hanya mengajarkan Allah yang mengasihi, melainkan Ia sendiri mengasihi. Yesus tidak hanya mengajarkan Allah yang mengampuni, Dia sendiri mengampuni. Wahyu Allah tidak hanya berupa ajaran atau janji, tetapi Allah sendiri yang langsung bertindak menyelamatkan umat manusia. Manusia dapat langsung melihat dan merasakan. Janji Allah untuk menyelamatkan umat manusia terlaksana secara penuh dan nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, Allah bersama kita. Adik-adik yang terkasih, beriman Kristiani tidak hanya menerima dan mengaku Yesus sebagai putra Allah saja. Beriman Kristiani bukan soal aku sudah dibaptis. Beriman Kristiani ternyata punya ciri khas tersendiri. Percaya pada Yesus Kristus sebagai putra Allah adalah dasarnya. Namun konsekuensi yang juga harus diterima adalah bahwa Yesus Kristus menghendaki supaya para rasul melanjutkan karyanya di dunia dengan bantuan rohnya sendiri. Ini penting untuk kita sadari. Percaya pada Yesus Kristus berarti menerima juga karya para rasul yang Ia utus untuk melanjutkan karyanya. Karya para rasul itu terus-menerus dilanjutkan hingga sekarang yang kita sebut sebagai gereja. Menerima Yesus Kristus sebagai putra Allah berarti juga menerima karya keselamatan yang dilakukan oleh gereja atas bimbingan Roh Kudus sebagai lanjutan dari pesan Yesus sendiri, wasiat Yesus sendiri. Realnya adalah bahwa percaya pada Yesus Kristus berarti hidup dalam kesatuan dengan jemaat Kristiani yang lain, di bawah pengajaran suci gereja, merayakan peribadatan dan sakramen yang diadakan di dalam gereja. Ini ciri khas iman Kristiani, yakni percaya pada Yesus Kristus dan sekaligus berada dalam asuhan dan dinamika kehidupan dan ajaran gereja sebagai lanjutan karya Yesus sendiri. Orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai putra Allah tetapi tidak hidup dalam kesatuan dengan gereja, itu berarti sama saja dengan mereka yang berseru Allah Allah tetapi tidak melaksanakan petuah dan nasihat Yesus. Sama aja bohong. Supaya semakin lebih jelas adik-adik, mari kita lihat syahadat iman kita. Perhatikan baik-baik adik-adik tulisan yang ditampilkan di layar. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ, Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Jelas ya, sekali lagi percaya pada Yesus Kristus berarti percaya juga pada gereja dan ajarannya. Inilah kekhasan iman Kristiani. Kita tidak bisa hanya merasa cukup percaya pada Kristus tetapi tidak terlibat dalam kegiatan gereja atau yang dianjurkan gereja. Ingat, gereja adalah wujud petuah atau warisan Kristus. Wasiat Yesus yang harus juga kita jaga dan kita lanjutkan. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini muncul pertanyaan seperti ini. Lantas apa maknanya menjadi orang beriman Kristiani? Apakah hanya dua hal tadi?
Menerima Yesus Kristus sebagai putra Allah yang menyelamatkan manusia dan hidup dalam kesatuan dengan gereja saja, atau apa ada makna lainnya? Ada. Dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan dengan hidup dalam kesatuan dengan gereja sebagai lanjutan karya Tuhan Yesus sendiri, kita diharapkan menjadi orang-orang yang religius. Orang yang beriman Kristiani berarti orang-orang yang religius. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang yang religius berarti orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Seluruh hidupnya kemudian ditempatkan dalam konteks karya Yesus, mulai dari lahir sampai mati. Jadi semua aspek kehidupannya harus ditempatkan dalam naungan karya Yesus. Misalnya, belajar sungguh-sungguh adalah cara Yesus menyelamatkan. Bekerja berarti cara Yesus menyelamatkan. Menolong orang miskin adalah cara Yesus menyelamatkan. Patuh pada nasihat orang tua adalah cara Yesus menyelamatkan. Mengikuti Ekaristi adalah cara Yesus menyelamatkan. Menerima sakramen-sakramen dalam gereja dilihat sebagai karya keselamatan Yesus. Tindakan yang tidak termasuk cara Yesus menyelamatkan ya ditinggalkan. Karena itu bukan makna dari beriman Kristiani. Adik-adik yang terkasih, mengakhiri pembahasan kita kali ini, berikut adalah tips-tips bagaimana supaya iman Kristiani kita itu berkembang dari hari ke hari. Yang pertama, selalu mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari-hari yang diwajibkan, kalau bisa harian. Yang kedua, melakukan doa pribadi maupun doa bersama dalam keluarga. Yang ketiga, terlibat secara aktif dalam kegiatan rohani di lingkunganmu. 4. Membaca dan menghayati isi kitab suci. 5. Mengikuti kegiatan kor, misdinar, atau lektor. Terlibat dalam karya sosial kemasyarakatan, menerima sakramen tobat, dan masih banyak lain. Seperti biasa adik-adik, mari kita lihat kembali butir-butir pembahasan kita hari ini. Adik-adik yang terkasih, sebagai penutup, mari kita hening sejenak. Ambillah sikap duduk yang baik, rasakan alunan musiknya, dan tataplah wajah Yesus di hadapanmu. Sejauh mana Dia berpengaruh dalam hidup saya? Apakah saya sering memikirkan Dia saat saya melakukan sesuatu? Apakah saya selalu ingat kata-kata Dia setiap hari? Katakan kepadanya, Tuhan Yesus, datanglah dalam hidupku. Ajarilah aku agar semakin hari semakin mampu mendengarkan-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarilah aku Tuhan untuk menyadari mana kehendak-Ku yang bertentangan dengan kehendak-Mu, dan ajarilah aku untuk bahagia memilih mengikuti kehendak-Mu. Amin.
Adik-adik yang terkasih, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.